Bagaimana kabar kalian anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, kita bertemu lagi dengan Pak Arfad untuk hari ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap anak-anakku? Nah, kalian harus selalu siap untuk belajar meskipun kondisi belajarnya adalah pembelajaran daring. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan dalam mempelajari pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pembelajarannya. Anak-anakku semuanya, pembelajaran kita hari ini Bahasa Indonesia membahas tema 6, subtema 3. Apa saja pembelajaran tujuan pembelajarannya? Yang pertama, siswa mampu membaca cerita dengan baik. Jadi pada akhir pembelajaran ini insya Allah kalian harus bisa membaca dengan baik. Jangan asal membaca. Sebenarnya Pak Arfad sudah pernah mengajarkan kalian bagaimana cara membaca yang baik. Ya. Yang kedua, siswa mampu membuat kesimpulan bacaan. Ini juga sebenarnya sudah pernah, tapi ini nanti ada metode yang lain. Yang ketiga, siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Baiklah, mari kita mulai sesi 1. Kalau kalian perhatikan di buku paket kalian halaman 90, di situ ada bacaan yang berjudul Pak Sariban Pahlawan Kebersihan Kota Bandung. Nah, coba kalian perhatikan paragraf pertama. Seorang kakek tua mengendarai sepeda ontel yang dipenuhi dengan atribut kebersihan seperti tong sampah, sapu, dan gunting rumput. Sepedanya ditempeli tulisan-tulisan yang berisi ajakan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Stang sepedanya diganti dengan bekas setir mobil dan dilengkapi dengan toa kecil. Bendera kecil kebanggaan tanah air sang merah putih berkibar pada tiang kecil yang dipasang di sepedanya. Berseragam kuning rapi, bertempel sebuah name tag layaknya seorang pegawai negeri dan terkadang memakai dasi, memakai topi kerucut ala petani desa, dan wajah yang selalu dihiasi dengan senyum dan impian akan keindahan. Itulah sosok pencinta kebersihan kebanggaan Kota Bandung, Pak Sariban. Oke, kalau kalian cermati pada paragraf pertama ini, ya, dimulai dari kata-kata umum, ya, dan terakhir ada kata khusus. Maka kita simpulkan gagasan pokoknya adalah kalimat terakhir. Nah, silakan diambil pulpen atau stabilonya. Nah, itulah sosok pencinta kebersihan kebanggaan Kota Bandung, Pak Sariban. Nah, ini paragraf pertama menceritakan atau mengenalkan sosok Pak Sariban yang tadi yaitu biasanya mengendarai sepeda ontel. Ya, sepeda ontelnya itu unik anak-anak. Kenapa uniknya? Di situ penuh dengan atribut kebersihan. Nah, tidak seperti sepeda lainnya ya. Nah, stang itu setir anak-anak ya, diganti dengan setir mobil. Nah, unik ya. Oke, sekarang paragraf kedua. Pak Sariban telah menjaga kebersihan Kota Bandung sejak tahun 1983. Pak Sariban menghabiskan waktunya untuk membersihkan sampah-sampah di Kota Bandung. Ia melakukan ini bukan disuruh siapa-siapa, tetapi karena kesadaran yang timbul dari hati nuraninya untuk menjadikan Kota Bandung menjadi bersih. Setiap hari ia berkeliling Kota Bandung untuk membersihkan sampah-sampah. Ia juga sering mencabuti paku-paku dan tali temali di pohon-pohon yang biasanya menyakiti pohon setelah ditempeli spanduk. Untuk kalimat kedua ini, kalimat utamanya ini menceritakan tentang tujuan Pak Sariban ya. Kalau tujuannya yang pertama tadi memang menjadikan Kota Bandung adalah kota yang indah. Makanya
Kalian perhatikan, nah disiapkan stabilonya. Beliau melakukannya tidak tanggung-tanggung anak-anak mulai tahun 1983. Wow, sudah sekitar 38 tahun anak-anak. Ya 38 kalau sekarang ya. Lama sekali. Nah, ini kalimat utamanya adalah Pak Sariban telah menjaga kebersihan Kota Bandung sejak tahun 83. Nah, itu tadi hal-hal yang dikerjakan Pak Sariban ya. Jadi ia setiap hari berangkat pagi, kemudian keliling kota mencari sampah ya. Kalau ada sampah dibersihkan. Nah, bahkan itu tadi kalau ada sesuatu ya, contohnya ini tadi adalah paku, tali ya. Ini biasanya sama yang masang dibiarkan, jadi menyakiti pohon. Nah, Pak Sariban mencabuti. Berikutnya, paragraf ketiga, selain beraksi dalam menyapu dan mencabuti paku di pohon, ia juga mengimbau warga sekitar dengan toa kecilnya. Ia tidak henti-hentinya mengetuk hati para warga sekitar lewat suara tuanya itu, dan mengajak orang-orang untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mencintai kebersihan. Ia berharap agar mereka juga ikut peduli dan aktif dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung. Ia sama sekali tidak mengharap bayaran atas kepeduliannya menjaga kebersihan kota. Nah, untuk kalimat utamanya, nah di sini Pak Sariban melakukannya memang tidak ada yang merintah dan tidak ada yang membayar. Nah, ia juga berharap agar masyarakat ini timbul rasa peduli. Maka di sini kalimat utamanya adalah, nah, ia berharap agar mereka juga ikut peduli dan aktif dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung. Berikut paragraf keempat, awalnya banyak masyarakat yang menanggapinya tidak waras karena setiap hari berjalan berkeliling sambil membersihkan sampah. Apa yang dijalannya sekarang merupakan wujud keprihatinannya kepada masyarakat yang sudah tidak lagi menghargai alam dan lingkungan tempat mereka hidup. Bumi tempat kita berpijak sudah kesakitan karena ulah dari manusia itu sendiri. Melalui pekerjaan ini, Pak Sariban berharap dapat menyampaikan pesannya kepada masyarakat luas untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Nah, untuk paragraf terakhir ini, kalimat utamanya adalah kalimat yang terakhir. Melalui pekerjaannya ini, Pak Sariban berharap dapat menyampaikan pesannya. Ya, jadi beliau meskipun tantangan beliau ya, meskipun setiap hari berkeliling banyak orang yang mengejek, menertawakan ya, karena tidak seperti orang biasa anak-anak. Nah, itu tadi dandanannya layaknya pegawai negeri, kadang juga memakai topi, jadi kelihatan lucu. Jadi ada bahkan orang yang menertawai dikira orang gila ya, tapi beliau tidak putus asa ya. Itulah tekad beliau agar masyarakat juga turut peduli ya. Jadi melalui pekerjaannya Pak Sariban berharap menyampaikan pesan ya. Kalau kita menyampaikan pesan secara biasa, tidak banyak orang yang akan menghiraukan, tetapi dengan menggunakan ya pakaian yang berbeda, insya Allah pesan kita bisa diterima. Baiklah, sekarang kita membuat kesimpulan ya. Jadi kalian lihat buku paket kalian halaman 91, membuat kesimpulannya dengan cara melengkapi diagram ya. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Nah, cita-cita Pak Sariban tadi apa kira-kira anak? Nah, sekarang silakan ditulis. Pak Arfad berikan contoh. Ya, yaitu mengajak masyarakat memelihara lingkungan ya, atau peduli pada lingkungan. Nah, dari cita-citanya tersebut ada halangan yang dihadapi, yaitu sampai dianggap orang gila, tetapi beliau tetap kukuh ya, tetap. Nah, sekarang sikap yang dimiliki pantang menyerah. Nah, karena sampai dianggap orang gila, beliau tidak mau menyerah ya.
Nah, sekarang usahanya setiap hari membersihkan sampah dengan sepeda yang dilengkapi alat kebersihan. Baik, sekarang materi yang kedua. Nah, ini ada bacaan yang berjudul Gelar Sarjanaku Berkat Gorengan. Nah, kalian tahu gorengan anak-anak? Nah, siapa yang nggak pernah makan gorengan ya? Pasti banyak yang suka. Nah, kira-kira jangan menganggap remeh dari pekerjaan orang yang menjual gorengan ya. Nah, mungkin ada orang tua kalian yang pekerjaannya menjual gorengan. Nah, jangan sekali-sekali kalian mengejek teman kalian yang orang tuanya berprofesi seperti itu ya. Karena seperti ini ya. Nah, ini nanti bacaannya Asnawi ini bisa meraih gelar sarjana karena berdagang gorengan ya. Jadi hebat kan anak-anak? Karena setiap hari berdagang gorengan akhirnya bisa meraih gelar sarjana. Oke, kita baca bersama-sama. Asnawi, biasa dipanggil Awi, mulai berjualan gorengan pada tahun 2006. Waktu itu dia harus menanggalkan keinginannya melanjutkan sekolah ke SMA. Setelah lulus SMP, dia harus ikut kedua orang tuanya merantau berjualan gorengan. Selama beberapa tahun itu pula Awi berjualan gorengan, berpindah-pindah dan jauh dari kampung. Nah, yang tidak punya stabilo ini Pak Fat contohkan, nanti memakai pulpen ya. Pada paragraf pertama ini, kalimat utamanya, kalimat yang pertama. Asnawi, biasa dipanggil Awi, mulai berjualan gorengan pada tahun 2006. Paragraf berikutnya, baru pada tahun 2009, Awi bisa melanjutkan SMA. Meski dari sisi usia sudah agak telat, namun hal itu tidak membuatnya patah semangat. Dia tetap bersyukur dan menjalannya hingga lulus SMA. Menurutnya pada tahun 2010, saat kenaikan kelas 11 SMA, ia dipercaya sekolah untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Yogyakarta. Dia mengikuti program pertukaran pelajar dan ditempatkan di SMKN 7 Yogyakarta. Dari sanalah Awi berkeinginan untuk bisa kuliah di Yogyakarta kelak. Awi mengaku ketika ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, ada beberapa tetangga yang meremehkan, menghina, bahkan mencacinya. Nah, dari paragraf kedua ini, kalimat utamanya, pada paragraf pertama tadi dijelaskan, ya Awi itu pekerjaannya ya putus sekolah, ya ikut orang tuanya bekerja, menjual gorengan berkeliling ya, jadi tidak di satu tempat anak-anak. Kalau di satu tempat mungkin ya sudah maju karena pelanggannya banyak, tapi ini karena mungkin pelanggannya sedikit, jadi berpindah-pindah mencari pelanggan yang banyak. Makanya dia bercerita pada tahun 2010 ketika dia sudah sekolah SMA, dia ikut ya, atau dipercaya sekolah untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Yogyakarta. Dari sinilah dia mulai timbul cita-citanya untuk menyelesaikan belajar ke jenjang yang lebih tinggi anak-anak, karena di Yogyakarta adalah kota pelajar ya, jadi dia bertekad untuk belajar terus. Nah, tetapi meskipun tekadnya seperti itu, tetangga-tetangganya pada menghina. Kenapa menghina? Yaitu tadi, karena profesinya cuman pedagang gorengan. Nah, mustahil pedagang gorengan bisa lulus sampai sarjana. Nah, tetapi karena tekadnya yang tinggi, nah, dia akan membuktikan. Kita lihat pada paragraf berikutnya. Untuk menjalani kuliah dan berjualan, Awi mengatur waktunya dengan detail. Setiap hari ia harus bangun pukul 04.00 WIB, kemudian melanjutkan sholat subuh. Setelah sholat subuh, ia ke pasar membeli bahan-bahan untuk jualan dan meracik bumbunya.
Pada pukul 6.45, ia sudah harus menyelesaikan pekerjaannya dan menyiapkan dagangannya sebelum berangkat kuliah. Nah, ini ceritanya ketika dia sudah kuliah. Nah, kalimat utamanya, nah sekarang Pak Arfad nggak ngasih contoh, kalian langsung mempraktekkan di garis bawahi atau di stabilo. Ya, yang punya stabilo silakan stabilo. Kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Untuk menjalani kuliah dan berjualan, Awi mengatur waktunya dengan detail. Nah, agar bisa melakukan kegiatan kuliah dengan baik. Paragraf berikutnya, setelah pulang kuliah pukul 12.30, dia mulai membuat adonan, lalu menjajakannya dengan berkeliling kampung. Awi menghabiskan waktu berjualan di sekitar kampus hingga pukul 18.00. Malam hari dilanjutkan untuk kuliah malam jika ada perkuliahan. Nah, untuk paragraf ini kalimat utamanya adalah kalimat yang terakhir. Kita menginjak pada paragraf terakhir. Bertahun-tahun lamanya Awi menjalani kehidupannya sebagai penjajah gorengan, hingga kini ia telah berhasil meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau disingkat UMY, dan meraih IPK 3,39 lewat perjuangannya tersebut. Saat ini ia ingin melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2, bahkan ingin melanjutkan S2 di luar negeri. Nah, kalimat utamanya kalimat yang terakhir, yaitu saat ini ia ingin melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2, bahkan ingin melanjutkan S2 di luar negeri. Kita sekarang melanjut ke kesimpulan, anak-anak. Kalian bisa melengkapi diagram berikut, ya silakan ditulis cita-cita Asnawi, apa tadi cita-citanya anak-anak? Yaitu kuliah S2 di luar negeri. Hebat kan anak-anak? Penjual gorengan bisa kuliah S2 di luar negeri ya. Halangan yang dihadapi yaitu dihina bahkan diremehkan oleh tetangganya sendiri ya, karena dia cuma pedagang gorengan ya, mana bisa pedagang gorengan kuliah S2 di luar negeri. Nah, jangan salah anak-anak. Makanya kalian harus belajar yang sungguh-sungguh supaya kalian nanti bisa ya melanjutkan kuliah dimanapun yang kalian inginkan. Seperti ini Asnawi ya, hanya pedagang gorengan, cita-citanya kuliah di luar negeri. Sikap yang dimiliki ya pantang menyerah dan giat berusaha ya. Jadi pagi tadi dijelaskan, pagi bahkan subuh setelah itu berangkat ke pasar berbelanja untuk dagangannya, kemudian menyiapkan, setelah itu kuliah, pulang kuliah langsung bekerja ya, berkeliling berjualan gorengan ya. Usaha yang dilakukan yaitu mengatur waktu dengan baik ya, tidak ada waktu untuk bermalas-malasan anak-anak ya. Jadi waktunya diatur dengan baik untuk bekerja dan kuliah. Prestasi yang diraih, lulus kuliah dan meraih S1 dengan nilai yang baik ya, S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Dia sudah meraih gelar sarjana ekonomi ya, sarjana ekonomi gorengan anak-anak. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga anak-anak. Ada bacaan yang berjudul Ahmad Numan Sang Arsitek 1000 Masjid. Nah, siapa ini Pak Ahmad Numan? Ya, itu di fotonya ada. Nah, kelihatan anak-anak? Pak Ahmad Numan, ya kita baca bersama-sama. Membangun masjid bukanlah perkara yang mudah, terlebih bila masjid tersebut dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek keindahan arsitektur seperti yang dilakukan oleh Ahmad Numan. Jadi Pak Ahmad Numan ini adalah arsitek ya, tapi bukan arsitek bangunan umum ya, arsitek masjid. Hebat sekali ya. Ahmad Numan merupakan seorang arsitek tanah air yang mendedikasikan ilmu dan hidupnya untuk mendesain berbagai masjid di Indonesia dan mancanegara. Hebat sekali ya. Kalian
bisa menggarisbawahi kalimat terakhir sebagai kalimat utamanya. Ya, jadi Pak Ahmad Numan adalah arsitek tanah air yang mendedikasikan ilmu dan hidupnya untuk mendesain berbagai masjid di Indonesia dan mancanegara. Paragraf berikutnya, Ahmad Numan lahir di Garut. Ya, Pak Ahmad Numan ini orang Garut di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Oktober tahun 1925 dan dikenal sebagai salah satu arsitek legendaris yang dimiliki oleh Indonesia. Ketertarikan Ahmad Numan menjadi arsitek muncul dari ayahnya yang sering berpartisipasi dalam pembangunan sarana pendidikan seperti sekolah, asrama, hingga masjid. Ya, jadi keinginannya ini diwariskan dari orang tuanya. Ya, jadi anak-anak ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini artinya adalah cita-cita anak itu tidak jauh dari pekerjaan orang tuanya. Nah, kita lanjutkan. Sekolahnya berawal di HIS dan MULO. Selepas sekolah menengah, Ahmad Numan kuliah mengambil jurusan bangunan Fakultas Teknik Sipil di Universitas Indonesia pada tahun 1948. Lalu Ahmad Numan sempat terjun di militer sebelum akhirnya kembali ke Jakarta dan melanjutkan sekolahnya. Cita-citanya untuk menjadi arsitek mulai terjawab saat Numan diterima di Teknik Sipil Universitas Indonesia Bandung, yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung atau disingkat ITB. Sejak saat itu Ahmad Numan meninggalkan dunia militer. Nah, kalian garis bawahi kalimat yang pertama sebagai kalimat utama. Ya, Pak Ahmad Numan lahir di Garut tanggal 10 Oktober tahun 1925 dan dikenal sebagai salah satu arsitek legendaris yang dimiliki Indonesia. Paragraf berikutnya, karya Ahmad Numan pertama kali adalah Masjid Muhammadiyah di Garut yang dibuatnya pada tahun 1958 sebelum mendapat gelar sarjana. Hebat sekali anak-anak ya, karena belum lulus saja sudah bisa bekerja ya. Ini belum, maksudnya bukan pekerja yang biasa ya, tetapi sudah mendapatkan kesempatan untuk berprestasi ya, membangun Masjid Muhammadiyah di Garut ya, di tempat asalnya tadi. Perjalanan karirnya sebagai arsitek pun sejak saat itu bergulir. Nah, karena hasilnya mungkin sangat baik, akhirnya orang tahu, nah, banyak orang yang mengundangnya. Masjid selanjutnya yang digarap olehnya adalah Masjid Salman Al-Farisi yang merupakan masjid tanpa kubah yang saat itu banyak dikritik. Nah, Masjid Salman Al-Farisi ini masjid yang ada di ITB tadi anak-anak ya, di kampus ITB. Nah, hebat sekali beliau yang mengarsiteknya. Meski begitu, Masjid Kebanggaan Sivitas ITB itu sampai saat ini masih berdiri kokoh. Masjid itu pula lah yang merupakan masjid pertama yang berdiri di perguruan tinggi di Indonesia. Wow, berarti ini masuk sejarah anak-anak ya. Karena masjid pertama yang ada di kampus. Nah, arsiteknya adalah beliau Pak Ahmad Numan. Berikutnya, setelah Masjid Salman di ITB, karya Ahmad Numan lainnya adalah Masjid Persembahan Indonesia untuk Bosnia yang berada di Sarajevo ya. Masjid tersebut bernama Masjid Soeharto atau dikenal juga dengan Masjid Istiqlal Indonesia. Jadi ternyata Masjid Istiqlal ada dua anak-anak ya, yang satu di Jakarta, yang keduanya di Bosnia ya. Kalau di Jakarta, Pak Arfad juga sudah pernah ya. Nah, mungkin kalau di Bosnia ini barangkali nanti kalian kalau sudah besar bisa berkunjung ke sana ya, amin. Kemudian ada pula Masjid Agung Atin. Wah, Atin ini terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, bagus sekali anak-anak. Lalu masjid terbesar di Jawa Timur, Masjid Agung Al-Akbar Surabaya, yang juga tidak luput dari kreasinya. Wah, ternyata baru kali ini Pak Arfad tahu anak-anak, ternyata Masjid Al-Akbar ya, Masjid Kebanggaan kita, arsiteknya adalah Pak Ahmad Numan.
Tidak hanya itu, beliau juga terlibat dalam upaya renovasi mimbar Masjid Al-Aqsa di Palestina pada tahun 1993. Subhanallah, hebat sekali ya. Karya-karyanya yang banyak berupa masjid menjadikannya dijuluki sebagai arsitek 1000 masjid. Wah, hebat sekali beliau ini anak-anak. Kalian bisa nanti membayangkan, barangkali yang suka berhitung, suka menggambar, ini cita-citanya kalian bisa, jangan cuma jadi dokter, jadi pegawai. Nah, ini arsitek membangun masjid, hebat sekali. Kalimat utamanya ada di kalimat terakhir anak-anak. Karya-karyanya yang banyak berupa masjid menjadikannya dijuluki sebagai arsitek 1000 masjid. Baik, lanjut paragraf berikutnya. Bagi beliau, merancang bangunan arsitektur bukan sekedar berpikir bagaimana menghasilkan sebuah karya agar terbangun, tapi dirinya lebih jauh memikirkan bagaimana berkarya harus berniat untuk Tuhan. Subhanallah, hebat sekali ini ya. Tanpa harus mengesampingkan kebutuhan dan keinginan klien. Klien itu adalah orang yang menyewanya atau yang membayarnya. Lanjut. Prinsipnya yang kuat membuat Ahmad Numan mampu melahirkan karya arsitektur yang tak lekang zaman. Berkat karya-karyanya, Ahmad Numan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari Pemerintah Republik Indonesia. Ia memiliki integritas dan idealisme yang menjadi teladan bagi anak-anak bangsa penerusnya. Ahmad Numan tutup usia di umur 90 tahun pada tanggal 4 April 2016 ya. Oke, untuk diagram ini nanti tugas kalian melengkapi diagram tersebut. Kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, ada bacaan yang berjudul Susi Pujastuti. Ada yang sudah tahu siapa anak-anak Susi Pujastuti atau yang biasa dipanggil Bu Susi? Nah, kalau yang tidak tahu, nah ini ada fotonya ini anak-anak. Nah, fotonya Bu Susi. Bu Susi ini adalah mantan Menteri Kelautan. Ya. Baik, kita baca. Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Nah, sepotong mimpi adalah angan-angan dalam sanubari yang dengan doa menjadi cita-cita yang menyihir rasa, memukau untuk dikejar dan dijangkau. Inilah yang dikatakan Susi Pujastuti, wanita pemilik maskapai penerbangan Susi Air yang kini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Mimpi saat kecilnya memiliki motor mabur atau pesawat terbang. Ya, jadi ini Bu Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, tapi ini pada periode sebelumnya, sekarang sudah diganti anak-anak. Baik, untuk paragraf pertama ini kalian bisa menggarisbawahi kalimat yang pertama ya sebagai kata utama atau gagasan pokoknya. Untuk paragraf kedua, Susi kecil lahir di Pangandaran, daerah yang terkenal di bidang perikanan. Saat usia remaja, Susi sudah berusaha hidup mandiri. Ia mulai mengikuti banyak wanita Pangandaran yang berusaha sebagai bakul ikan. Nah, ternyata dimulai karirnya cuma bakul ikan anak-anak ya. Jadi, tapi bakul ikan yang sukses. Kalian garis bawahi kalimat terakhir. Berikutnya, tak cukup hanya di Pangandaran, Susi mulai berpikir meluaskan pasarnya hingga ke kota-kota besar seperti Jakarta. Nah, jadi pikirannya sudah sangat luas ya. Jadi tidak hanya bakul ikan di daerah asalnya. Kalau bakul ikan di daerah asalnya, ya gak maju-maju anak-anak. Jadi pikirannya, dari ikan yang begitu banyak ini bisa disalurkan ke kota-kota lain, bahkan ke luar negeri ya. Jadi kalau bisa ya, ini adalah cita-cita yang sangat besar. Ceritanya kita lanjutkan. Tak cukup hanya di Pangandaran, Susi mulai berpikir meluaskan pasarnya hingga ke kota-kota besar seperti Jakarta. Nah, tadi sudah dari sekedar menyewa, ia pun lantas membeli truk dengan sistem pendingin es batu dan membawa ikan-ikan segarnya ke Jakarta.
Pengalaman inilah yang membuat Susi mulai berangan-angan memiliki sebuah pesawat dengan tujuan utama mengangkut hasil perikanan dengan cepat ke Jakarta. Ya. Kalau dari paragraf ini, anak-anak, kalian bisa mengambil kalimat pertama sebagai gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi, dia awalnya memang hanya bakul ikan, tapi kemudian ia ingin ikannya yang banyak ini dijual ke kota lain. Nah, dari pengalamannya ini yang pertama beliau cuma menyewa karena belum punya kendaraan, menyewa truk yang ada pendinginnya. Nah, beliau kemudian berpikir kalau menggunakan alat truk, transportasi truk ini tibanya lama, ikan-ikannya sudah kurang segar. Nah, beliau berpikir bagaimana kalau memakai pesawat. Nah, kalau pesawat kan cuma berapa maksimal kan mungkin 1 jam 2 jam anak-anak sudah sampai, ikannya juga masih segar. Nah, berikutnya satu-satunya jalan lanjut Susi adalah membeli pesawat dan membangun landasan di desa-desa nelayan. Tujuannya adalah agar ikan-ikan tersebut tetap segar sampai di Jakarta. Nah, kira-kira dengan angan-angannya seperti itu banyak yang merespon apa tidak? Nah, tidak mungkin anak-anak ya. Susi pun mengajukan rencana bisnis dan peminjaman uang ke bank, namun ia ditertawakan. Nah, ini ditertawakan ya dan dianggap gila. Menurut orang bank, bagaimana mungkin membayar pinjaman begitu besar hanya dengan menjual ikan dan udang? Oh, bandara anak-anak, membuat bandara, ya. Utangnya nggak cukup 1 juta 2 juta anak-anak ya, ini bahkan ratusan juta bahkan sampai miliar ini ya, membangun landasan, membeli pesawat. Nah, dari mana bisa membayar? Nah, dari jualan ikan. Wah, nggak masuk akal lah pegawai banknya seperti itu anak-anak. Baru pada tahun 2004 Susi mendapat pinjaman dari bank untuk membangun landasan dan membeli 2 buah pesawat. Nah, awalnya cuma 2 buah. Kini mimpi Susi menjadi kenyataan. Ia memiliki puluhan pesawat terbang. Mimpinya tidak hanya sampai di situ, ia masih bermimpi setiap desa nelayan memiliki bandara agar nelayan lebih mudah mengirim hasil tangkapannya. Hasilnya juga bisa langsung dinikmati oleh nelayan tradisional di daerah tersebut. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini diagram ini kalian nanti silakan melengkapinya juga. Materi yang kelima, nah ini ada Ludwig van Beethoven. Nah, Ludwig van Beethoven, siapa anak-anak? Nah, mari kita baca bersama-sama. Lahir di Bonn, Jerman. Nah, ini Ludwig berarti orang Jerman. Pada 17 Desember 1770. Ludwig menjalani masa kecilnya dengan didikan keras dari sang ayah yang seorang musisi. Musisi itu ahli musik, ya. Keinginan dan bakat sang ayah dipaksakan pada Ludwig kecil yang ketika itu tidak begitu berminat dengan dunia musik. Nah, itu tadi seperti yang Parvat sampaikan sebelumnya, ya, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, ini orang tuanya musisi, anaknya dipaksa agar bisa mengikutinya menjadi musisi, padahal anaknya tidak suka. Nah, kemudian Ludwig harus menghabiskan seluruh waktu yang dimilikinya untuk berlatih musik. Nah, ini kalian garis bawahi kalimat pertama. Kemudian paragraf berikutnya, keseringannya berlatih musik memupuk rasa cintanya pada bidang itu. Nah, awalnya agak suka, tetapi lama-kelamaan akhirnya karena terbiasa, dia akhirnya suka. Hingga pada tahun 1792 ketika usianya menginjak 22 tahun, dia pindah ke Austria, tepatnya di kota Vienna. Ludwig bertekad untuk menimba ilmu di kota yang terkenal telah banyak melahirkan musisi dunia itu sehingga membuat sang ayah sangat tenang. Baik anak-anak, lanjutannya silakan kalian baca sendiri. Ya, Pak Arfad sudah memberikan contoh, nanti kalimat utamanya silakan digaris bawahi. Nah, ini nanti juga kalian isi diagram tentang cita-cita Ludwig van Beethoven. Baik, yang terakhir ini ada kisah perancang busana termuda di Indonesia. Nah, ini juga sangat hebat anak-anak. Namanya adalah Raffi. Ya, hebatnya bagaimana? Nanti silakan
kalian baca sendiri. Jangan lupa digarisbawahi kalimat utamanya. Nah, karena tujuan pembelajaran kita tadi adalah menjawab pertanyaan yang terakhir ya. Nah, coba sekarang kita jawab bersama-sama untuk materi yang keenam ya. Raffi tadi perancang busana termuda di Indonesia. Yang pertama, bakat apakah yang dimiliki Raffi? Nah, kalau kalian sudah menjawab, sudah membaca anak-anak, nanti kalian bisa menjawab. Tapi Pak Arfad langsung jawab aja, silakan ditulis anak-anak. Bakatnya Raffi adalah menggambar. Nah, menggambar ya. Yang kedua, apakah kegemaran Raffi? Kegemarannya adalah membaca majalah fashion. 3. Apakah bakat dan kegemarannya tersebut menunjang Raffi mencapai cita-citanya? Iya, jelaskan. Ya, karena bakatnya tadi menggambar ya, dan dia gemar membaca buku fashion, akhirnya imajinasinya tumbuh, kemudian dituangkan dalam gambarnya ya. Jadi kalian jawabnya seperti ini, karena bakatnya menggambar didukung oleh kegemarannya membaca buku fashion. Nomor 4, apa yang sudah dicapai Raffi saat usia 9 tahun? Nah, saat usia 9 tahun, jawabannya mengadakan fashion show, mini fashion show. 5, apa Raffi sudah puas dengan prestasinya? Tidak, karena dia ingin mengadakan fashion show sampai di luar negeri. Nah, itu anak-anak. Sekarang tugasnya 1 ya, tugas kalian melengkapi diagram yang tadi sudah Pak Arfad sampaikan, yaitu halaman 102, 108, dan 117. Silakan dilengkapi diagramnya. Yang kedua, menjawab pertanyaan evaluasi 3 pada halaman 129. Bagaimana anakku pembelajaran kita hari ini? Mudah ya? Tentu mudah kalau kalian selalu giat membaca. Insya Allah pelajaran bahasa Indonesia akan mudah. Baiklah anakku, kita ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk belajar ya. Tetap semangat, harus semangat ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.